Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama, kalian telah mempelajari tentang barisan dan deret melalui lembar kerja peserta didik yang pertama. Nah, di awal kalian memang diminta untuk membaca suatu pola, baik itu berupa gambar atau susunan benda. Nah, kalian bisa menentukan susunan yang kesekian itu ada berapa apabila kalian bisa mencermati perubahan antar susunan. Nah, seperti halnya yang telah dicontohkan di awal pertemuan, bahwa susunan yang pertama terdiri atas satu kelereng. Kemudian susunan yang kedua terdiri atas 4 kelereng. Susunan yang ketiga terdiri atas 9 kelereng. Kemudian susunan yang keempat terdiri atas 16 kelereng dan susunan yang kelima terdiri atas 25 kelereng. Nah, kalian bisa menghubungkan perubahan antar susunan tadi sehingga kalian bisa menentukan di susunan yang keenam itu ada berapa kelereng. Dan telah kalian temukan ada 36 kelereng. Nah, selanjutnya kalian perhatikan contoh atau soal-soal yang telah kalian selesaikan terkait dengan barisan suatu bilangan. Nah, perhatikan untuk nomor 1. Dari suku pertama ke suku kedua, kemudian ke suku selanjutnya. Suku pertama itu 1, kemudian suku kedua itu 3, kemudian suku ketiga itu 6. Nah, dari 1 ke 3 itu kan ditambah dengan 2. Kemudian dari 3 ke 6 ditambah dengan 3, 6 ke 10 ditambah dengan 4, kemudian ditambah dengan 5, sehingga berikutnya lagi kalian bisa mengetahui setelah 15 adalah 21. Karena ditambah 6, kemudian setelah itu ditambah 7. Nah, berikutnya lagi, pada barisan yang kedua, suku pertama 1, suku kedua juga 1. Kemudian suku ketiga itu 2. Nah, kalian bisa memperoleh 2 itu diperoleh dari 1 ditambah 1. Kemudian suku yang keempat itu 3. Diperoleh dari 1 ditambah 3. Nah, dengan demikian kalian bisa mengetahui setelah 5. Setelah 5 itu diperoleh dari 3 ditambah 5, yaitu 8. Selanjutnya diperoleh dari 5 ditambah 8 sama dengan 13. Gitu. Nah, selanjutnya pada barisan yang ketiga. Suku pertama 1, kemudian suku kedua itu 2. Diapakan dari 1 ke 2. Nah, ternyata dikalikan 2. Kemudian keempat itu juga dikalikan 2. Kalikan 2 lagi. Kalikan 2 lagi. Sehingga setelah 16 kalian mengetahui bilangan setelah 16 itu adalah 32. Kali 2 lagi adalah 64. Begitu ya, mudah. Kemudian pada barisan yang keempat. Barisan yang keempat, suku yang pertama 4, kemudian 7, kemudian 10, kemudian 13. Nah, kalian bisa tahu perubahan dari suku ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya ternyata ditambah dengan 3. Sehingga setelah 16, kalian mengetahui bahwa itu adalah 19. Ditambah 3 lagi menjadi 22. Nah, sekarang yang kelima, barisan yang kelima. Suku pertama negatif 2, kemudian yang kedua itu negatif 4, kemudian negatif 8, kemudian negatif 16. Kira-kira diapakan perubahan antar suku? Nah, ternyata dikalikan dengan 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Kalikan 2 lagi, negatif 8. Kalikan 2 lagi, negatif 16, dan seterusnya. Sehingga setelah negatif 32, kalian peroleh negatif 64. Kalikan 2 lagi, diperoleh negatif 128. Nah, untuk masalah selanjutnya adalah terkait dengan kalian menyatakan
barisan dengan keteraturan atau tidak. Ya, jadi dalam pembahasan ini tidak semua dibahas, pada poin-poin tertentu saja yang sekiranya perlu dibahas. Perhatikan yang di kotak hijau. Yang di kotak hijau ini barisan dengan keteraturan, walaupun tidak berurutan suku kedua, 1, 2, dan seterusnya, tetapi ada lompatan. Ya, suku pertama itu akan teratur melompat 2 suku dengan 8. Lompat lagi 2, 12. Lompat lagi menjadi 14. Kemudian di antaranya tadi keteraturannya adalah 2, 4, 6, 8. Seperti itu. Jadi keteraturan-keteraturan yang ada itu memang kalian harus jeli melihatnya. Ya, tidak selalu berurutan. Bisa terjadi lompatan-lompatan, tetapi ingat, lompatan tadi pasti teratur. Kemudian yang dikotai merah itu barisan tanpa keteraturan, karena kalau kalian perhatikan antar sukunya ini berubah-ubah, tidak membentuk suatu pola, sehingga setelah 24 kita tidak tahu berapa karena sebelumnya tidak teratur. Nah, selanjutnya kalian telah menemukan rumus suku ke N suatu barisan aritmetika dan rumus jumlah N suku pertama. Ada 2, nggak usah bingung. Kalian lihat saja apa yang ada di dalam permasalahan tadi. Kalau sudah diketahui suku terakhir, ya silahkan kalian bisa menggunakan yang rumus ini, yang N dibagi 2 dikalikan A ditambah UN. Nah, baik. Sekarang kita akan membahas di soal yang kemarin telah kalian kerjakan. Yang soal yang pertama. Terdapat suatu barisan. Kalian cek barisan apa ini? Bagaimana perubahannya? Oh, ternyata nampak bahwa selisihnya tetap. Berarti permasalahan nomor 1 ini merupakan barisan aritmetika. Suku pertamanya 8, bedanya itu 11. Ditanyakan suku ke-30. Nah, kalian telah menemukan pola rumus suku ke N. Nah, kalian substitusikan dari unsur-unsur yang telah ada dan diperoleh 327. Selanjutnya, barisan berikutnya lagi kalian cek. Ini masih barisan aritmetika. Suku pertamanya 2, kemudian bedanya 1,5 atau 3/2. Kalian diminta menentukan rumus suku ke N. Sama, kalian masukkan, substitusikan komponen yang ada ke bentuk umum rumus suku ke N, sehingga diperoleh seperti ini. Itu ya. Selanjutnya di nomor 3 ada suatu barisan aritmetika yang diketahui suku kelimanya dan suku ke-12. Kalian sudah tahu bahwa suku kelima itu adalah A ditambah 4B. Suku ke-12 A ditambah 11B. Sehingga kalian akan memperoleh 2 persamaan dengan 2 variabel. Maka di situ merupakan masalah sistem persamaan linier 2 variabel. Kalian lakukan substitusi sehingga nilai A dan nilai B-nya bisa ditemukan. Dengan demikian, kalian bisa menjawab berapa suku yang ke-15. Selanjutnya, yang keempat, kalian diminta menentukan jumlah dari suku-suku ini. Nah, N-nya kan tidak tahu, dari 7 sampai 67 itu kalian belum tahu N-nya ada berapa. Maka silahkan kalian gunakan rumus umum dari suku ke N, sehingga diperoleh N-nya itu ada 16. Sehingga dari 7 sampai 67 itu ada 16 suku. Sehingga karena N-nya sudah ketemu 16, maka kalian akan mencari S16. Gunakan rumus yang N dibagi 2 kalikan A ditambah UN. Mengapa? Ya sebenarnya pakai yang kedua tidak apa-apa. Hanya karena kalian sudah tahu suku yang ke N, yang ke-16 itu tahu. Nah, itu akan lebih mudah. Sehingga diperoleh S16-nya itu adalah 592. Berikutnya lagi,
tentang sisipan. Nah, antara bilangan 4 dan 28 disisipi 5. Nah, katakanlah beda yang awal sebelum disisipi itu adalah 28 dikurangi 4, yaitu 24. Banyak bilangan yang disisipi itu ada 5. Nah, kalian bisa menemukan beda barisan setelah disisipi, yaitu 4. Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan untuk yang terakhir, soal yang keenam. Diketahui barisan aritmetika suku keenamnya 72. Hanya suku 6 saja. Kemudian kalian diminta menentukan suku kelima ditambah suku keenam ditambah suku ketujuh. Nah, dalam hal ini kalian tidak bisa menggunakan penyelesaian seperti soal sebelumnya, menggunakan eliminasi atau substitusi tidak. Tidak bisa, karena ini bukan merupakan nanti tidak mengarah kepada sistem persamaan linear dua variabel. Namun, kalian bisa menggunakan strategi bahwa antar suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmetika itu memiliki selisih yang sama. Sehingga kalau suku keenamnya itu 72, maka suku kelimanya itu tentu 72 dikurangi beda. Berikutnya lagi suku sesudahnya yaitu suku ketujuh itu adalah 72 ditambah beda. Nah, sehingga kalian bisa menentukan hasil penjumlahan dari suku kelima, suku keenam, dan suku ketujuh itu adalah 216. Nah, demikian tadi pembahasan untuk lembar kerja yang pertama. Silahkan kalian ulang-ulang, kemudian dipahami bagian-bagian yang penting silahkan kalian catat. Demikian, selamat belajar dan selamat melanjutkan di lembar kerja yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.